lucunya lagi apa Pak Yoloni? Ya Yoloni? Apa? Injil adalah kitab suci umat Islam. Waduh. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Resi Lubis. Sebelum kita menyaksikan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, and share, dan tombol loncengnya dipencet supaya setiap ada video baru di HP saudara ternotifikasi, terupdate atau muncul di HP saudara. Dan kasih komen yang baik, yang benar, karena negara kita negara hukum. Kali ini kita akan membahas sebuah ceramah dari Ustadz Yaya Waloni. Mari kita lihat dan dengarkan. Soal logika, karena iman Kristen itu dia tidak berakar di dalam hati, dia kuat sekali di kepala. Apa Pak Ustadz? Iman Kristen tidak berakar dalam hati, tapi kuat di dalam kepala. Bapak Yaya Waloni keliru. Justru iman Kristen itu berakar dalam hati. Bahkan bukan hanya dalam hati, tapi dalam roh dia berakar. Di dalam kepala itu kuat konsep ketuhanan Yesus. Tapi dalam hati berakar iman itu. Dalam roh bahkan iman itu berakar. Di kepala adalah konsep tentang ketuhanan Yesus. Jadi Bapak Yaya Waloni diragukan kependetaannya dulu. Mungkin dulu tidak pernah jadi pendeta. Apalagi rektor dari sebuah sekolah teologi. Apalagi katanya pernah menjadi rektor di sekolah Kristen juga. Ini sangat diragukan disebabkan apa? Karena Bapak sendiri yang mengatakan bahwa iman Kristen itu tidak berakar dalam hati tapi kuat dalam kepala. Yang Bapak maksudkan saya sudah ngerti ya, tapi saya tidak lanjutkan itu videonya. Yang Bapak maksudkan saya sudah mengerti bahwa iman Kristen itu filosofi. Iman Kristen itu hanya konsep berpikir, bukan iman yang berakar di dalam hati. Bukan hanya dalam hati, tapi dalam roh. Jadi bukan sekedar konsep berpikir tentang Tuhan, bukan. Tapi sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itulah iman Kristen. Mengalami realita Kristus, itulah iman Kristen. Apakah itu kuat di kepala atau berakar dalam hati? Tinggal terserah mereka yang mendengar ini. Bagaimana pendapat mereka? Mereka bebas berpendapat. Tapi ini yang saya jelaskan. Saya bisa percaya Yesus itu bukan karena saya punya otak cerdas. Dan juga bukan karena kepala. Tapi karena hati saya, ya, kolbu atau roh saya yang menikmati mengalami Kristus pada tahun 1996. Jadi iman saya itu ya berakar di dalam hati ini. Bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan belaka. Saya bisa percaya Yesus, tapi mengalami Kristus, mengalami perjumpaan Yesus secara pribadi. Itulah saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang Esa. Yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia Alfa dan Omega. Tak berawal dan tak berakhir. Tapi saya tidak mau ceritakan kenapa harus lahir ke bumi lagi. Kalau dia Alfa dan Omega, itu nanti panjang lebar kita bicaranya. Tetapi sekarang saya akan menjawab sekedar apa yang Bapak Yaya Waloni katakan itu keliru sekali. Ya, justru kalau di Kristen itu yang ditekankan ada pengalaman dengan Yesus. Bukan tentang bagaimana otak orang memahami Tuhan. Karena otak orang memahami Tuhan itu nggak mungkin kalau bukan Tuhan yang memberikan pengalaman pribadi dengan orang tersebut. Apalagi kepala. Makanya saya katakan otak. Karena ada orang kepala tidak punya otak. Gitu. Dicek otaknya kosong. Kepalanya ada. Kepala itu ini. Ya. Tapi otak itu adalah isi yang ada di dalam kepala tadi. Jadi iman Kristen itu betul-betul sungguh berakar di dalam hati. Apa? Pak Yaya Waloni?
Hah? Ini sekarang kan ada kumpul di gereja itu karena kenaikan apa itu? Yesus Kristus, jangan bilang Al-Masih. Karena Isa dengan Yesus tidak sama, Bible dengan Injil tidak sama. Isa dengan Yesus tidak sama. Ya jelas betul, Isa dengan Yesus tidak sama. Isa itu dilahirkan oleh Maryam di bawah pohon korma, dan Maryam punya abang yang namanya Harun, atau punya saudara yang namanya Harun. Sedangkan Yesus dilahirkan di kandang domba. Yesus ibunya Maria. Maria tidak punya saudara Harun. Kalau di Alkitab Harun itu adalah abangnya Musa. Jadi rentan 4000 tahun kurang lebih antara Harun dan Maryam. Tentu ini orang yang berbeda, betul. Tapi kenapa ustadz-ustadz Pak Yaya Waloni ini selalu mengkaitkan Isa itu Yesus, Yesus itu Isa? Untuk hal ini saya setuju, sepakat bahwa Isa bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Isa. Jadi kalau Isa diangkat ke sorga atau diangkat ke langit, saya no comment, itu urusan Yaya Waloni. Tapi Yesus benar disalib di atas Golgota sebagai anak manusia, bangkit sebagai Allah, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya Yesus. Jadi Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Sama saja. Nama saya Rizky Lubis, saya lahir di Bunut, Kisaran, Sumatera Utara. Jadi kalau ada Rizky Lubis yang lahir di Cilegon, ya tentu bukan saya. Apa? Bible dengan Injil tidak sama. Tentu ini anak sekolah minggu juga tahu, Pak Yaya Waloni. Bible dengan Injil itu pasti tidak sama. Bible itu, ya Pak Yaya Waloni, ini dia ini. Ini Bible. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sedangkan Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi tentu tidak sama. Ya. Tidak sama. Sedangkan Bible ini menyeluruh. Injil itu hanya 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu mah pelajaran sekolah minggu. Pak Yaya Waloni nggak usah ngaku-ngaku doktor teologi ya, hanya untuk menjelaskan hal itu. Tapi yang lucunya lagi apa Pak Yaya Waloni? Apa? Injil adalah kitab suci umat Islam. Waduh. Injil kitab suci umat Islam. Pak Yaya Waloni, kalau Bapak bilang Injil kitab suci umat Islam, ya saya bersyukur saja bahwa umat Islam mengakui bahwa Injil itu kitab suci. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya bersyukur. Ya. Tetapi saya mau pertanyakan kepada Pak Yaya Waloni, apakah Bapak percaya apa yang tertulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan, bahwa itu adalah wahyu Allah. Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau Pak Yaya Waloni percaya, good, bagus. Kita sepaham. Yang Pak Yaya Waloni maksudkan, Injil yang mana yang sebenarnya yang Bapak Yaya Waloni katakan yang dipercaya umat Islam? Itu masalahnya. Ya, karena ada di sini dikatakan Injil, ya, saya akan bacakan di sini di dalam Galatia 1 ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Berarti ada Injil lain. Selain Injil yang di sini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Jadi yang lain itu bukan Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil. Yang di luar itu bukan Injil. Ya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ini Galatia 1 ayat 6 sampai ayat 7 ya. Jadi ada orang tertentu yang mengaku-ngaku Injil ini, Injil, kitab suci saya, kitab suci saya. Tetapi
Kalau itu bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Injil yang lain, kata firman Tuhan. Ya, bukan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku dia mempunyai kitab suci Injil, tapi dia menolak Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan dia mengatakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan Injil, bukan wahyu Tuhan, firman Allah berkata, terkutuklah dia. Ayat 9. Agak sedikit ini ya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali terkutuknya. Di ayat 8, di ayat 9. Terkutuknya 2 kali. Kalau ada orang ya mengatakan bahwa kitab sucinya Injil, tapi tidak percaya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu wahyu Tuhan, Injil Yesus Kristus, maka terkutuklah dia. Yang memberitakan pun katanya terkutuk. Di ayat 9. Saya akan bacakan satu ayat lagi ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Pak Yaya Waloni, saya kasih ingat buat Pak Yaya Waloni, pertama tolong buka blokir saya, handphone saya, supaya kita bisa bicara. Yang kedua, saya ingatkan kepada Pak Yaya Waloni, ya, jangan ceramah tujuannya hanya ingin menyenangkan telinga manusia. Harus ingin menyenangkan telinga Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah, sekali lagi saya akan perjelas kepada Pak Yaya Waloni. Kalau Pak Yaya Waloni bilang adalah Injil itu kitab suci orang Islam, saya katakan Injil yang mana dulu? Ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah Injil Yesus Kristus, kitab suci kami. Apakah Pak Yaya Waloni juga percaya kepada Injil itu? Haleluya. Saya yakin Pak Yaya Waloni ya percaya kepada Injil itu. Makanya dibilang Injil, kitab suci umat Islam. Saya berdoa Tuhan Yesus ngojama Pak Yaya Waloni supaya dia percaya kepada Injil itu, Injil Yesus Kristus. Dan juga Tuhan Yesus saya berdoa buat semua para pemirsa yang ada, khususnya yang sudah subscribe, Tuhan memberkati berlipat kali ganda supaya dapat terus mendukung pelayanan Metanoe dalam penginjilan, khususnya Senin ini. Kami akan terbang ke Pontianak untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah Kristen maupun penyembah berhala, dan terlebih terusus kepada orang-orang yang belum percaya Yesus, terusus yang beragama Islam. Urapi Tuhan Yesus, berkati semua pemirsa YouTube dalam nama Yesus. Haleluya.